Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah, hanya karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kita yang telah disampaikan pada bulan yang mulia ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan setiap waktu dari bulan Ramadan ini di dalam ibadah dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, datang dari sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'a minan nar, wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan menjadi utaqa'a minan nar, hamba-hamba yang pasti akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan itu hanya terjadi, kata Nabi, wadzalika fi syahri Ramadan. Dalam satu riwayat, wadzalika fi Ramadan. Dan hal itu hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Dan sungguh bagi setiap muslim di bulan Ramadan itu, dia diberikan kesempatan memiliki satu doa yang dia gunakan berdoa kepada Allah, meminta dan bermunajat kepada Allah. Kata Nabi, fayustajabulah, maka pasti akan dikabulkan doanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan ikhwan, jadilah hamba-hamba yang insya Allah yang terbebaskan dari api neraka sebelum kita keluar dari bulan Ramadan ini. Manfaatkan waktu mustajabah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita seluruhnya, karena belum tentu umur kita akan panjang sampai Ramadan berikutnya. Nah, belum tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lagi kesempatan itu, walaupun kita masih tetap berharap. Naam,
dengan segala harapan. Namun sebelum penyesalan itu datang, segeralah memanfaatkan waktu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini. Terutama ikhwani fillah, di saat-saat antara adzan dan iqamah, di sana ada waktu yang mustajabah. Di sore hari Jumat, terutama bertepatan dengan bulan Ramadan, waktu mustajabahnya berlipat ganda. Nah, dan terutama di saat tatkala kita menjelang berbuka puasa, banyak orang yang terlalai dengan menu makanan dan yang lain sebagainya. Sementara mereka tidak sadar di situ ada saat-saat dikabulkannya doa seorang hamba, di saat-saat menjelang berbuka puasa. Dalam satu riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, 'inda fitrihi, tatkala dia menjelang berbuka puasa itu, dia memiliki kesempatan satu doa yang dia panjatkan kepada Allah, la turad, yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya perkara-perkara sepele, perkara-perkara kepentingan perut menjadikan kita lalai dari memanfaatkan waktu mustajabah yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dijadwalkan bahwa Ramadan ini setelah tarwih insyaallah kita akan membahas atau sama-sama mencoba untuk mentadabburi salah satu surah dari surah yang sangat agung di dalam Al-Quran, yaitu surah Maryam. Walaupun sebelumnya saya mohon maaf atas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran kemarin ya, sehingga kita terlewatkan satu malam dari pembahasan tadabbur surah Maryam ini. Namun kita manfaatkan waktu yang ada insyaallah taala. Baik. Surah Maryam merupakan salah satu surah yang sangat agung di dalam Al-Quran. Tepatnya dia berada di sekitar pertengahan Al-Quran, yang mana jamaah sekalian, surah ini disebut dengan surah Maryam karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Maryam Al-Azra alaiha salatu wassalam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kisah yang sangat menakjubkan, kisah yang luar biasa, yang di dalamnya ada ibrah yang luar biasa bagi setiap muslim dan muslimah. Ibrah tentang keimanan, ibrah tentang keteguhan, ibrah tentang kesabaran, ibrah tentang perkara-perkara yang sangat banyak. Ada contoh yang luar biasa dari ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, walaupun tidak seluruh surah ini berisi tentang kisah Nabi Isa beserta dengan ibunya, tidak ya.
Ya, tidak semuanya berisi tentang kisah Maryam, hanya beberapa ayat di situ, tapi dinisbahkanlah surah ini kepada Maryam alaiha salatu wassalam. Naam. Tidak sebagaimana surah Yusuf misalnya, ya. Tatkala disebut dengan surah Yusuf, itu bercerita tentang kisah Nabi Yusuf secara umum, dan hampir seluruh surah ini berisi tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, surah Nuh misalnya, hampir seluruh surah ini bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Adapun surah Maryam tidak seluruhnya. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Surah Maryam ini disebutkan oleh para ulama kita dengan atau digolongkan oleh para ulama kita masuk dalam golongan surah Makkiyah. Dia adalah surah Makkiyah. Artinya dia adalah surah yang turun pada fase tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah. Ya. Di antara yang membuktikan jamaah sekalian bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, yakni dalam kisah tatkala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berhijrah ke Habasyah. Nah, kemudian orang Quraisy tatkala mengetahui kaum muslimin telah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya berhijrah ke Habasyah, mereka mengutus utusan kepada Raja An-Najasyi untuk mengembalikan, ya, mengusir mereka kembali ke Mekah. Ya, singkat cerita, mereka pun dipanggil oleh Raja An-Najasyi. Terjadi dialog yang mana jamaah sekalian di situ yang menjadi juru bicara ketika itu adalah sepupu Nabi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan beliau membacakan surah Maryam di hadapan Raja An-Najasyi itu. Ya, ini sebelum hijrah ke mana? Ke Madinah. Ini hijrah pertama ke negeri Habasyah. Bisa difahami? Baik, untuk melengkapi pembahasan ini ada baiknya kalau kita menelaah atau melihat kembali kisah tentang hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah dan bagaimana respon orang-orang Nasara di Habasyah ketika mendengarkan surah Maryam ini. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-Najasyi wa nahnu nahwun min 80 rajulan fihim Abdullah bin Mas'ud wa Ja'far wa Abdullah bin Arfatah wa Uthman bin Maz'un wa Abu Musa fa'atau an-Najasyi wa ba'athat Quraisyun Amr ibn al-As wa Umarah ibn al-Walid bihadiyatin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kami telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Raja An-Najasyi. An-Najasyi itu adalah gelaran untuk raja yang berkuasa di Ethiopia, di Habasyah. Habasyah yakni Ethiopia, ya, di Afrika sana. Setiap rajanya itu digelari dengan An-Najasyi. Saya kira dimaklumi, ya, setiap raja itu punya gelaran, ya. Seperti misalnya di Mesir itu
Setiap rajanya digelari dengan Fir'aun. Iya. Maka demikian pula di Habasyah, rajanya itu digelari dengan An-Najasyi. Hal ini terjadi akhwani fillah, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Hijrah ini terjadi disebabkan karena semakin gencarnya gangguan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin di Mekkah ketika itu. Di saat tatkala dakwah Rasulullah masih sangat lemah ketika itu, di awal-awal Islam. Dan disitulah awal perjuangan yang paling berat di dalam agama ini. Di saat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan, ada segelintir orang yang membenarkan beliau. Di saat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, dibenci, dicaci, di sana ada segelintir orang yang justru membela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka itulah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama di dalam agama ini yang berjuang dengan harta benda mereka, dengan kehormatan mereka, dengan keringat mereka, bahkan dengan darah yang mereka tumpahkan. Dan ternyata itulah cikal bakal al-Islam yang sampai pada saat ini kita rasakan kenikmatannya, ikhwani fillah. Ya. Mereka itulah orang-orang yang sangat berat dalam merasakan perjuangan al-Islam di awal kali. Nah, di sana ada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang maklum kisahnya, yang kita maklumi kisahnya. Di sana ada Khabbab ibn al-Arat, semuanya adalah budak. Yasir dan kedua orang tuanya, Ammar dan Sumayyah radhiyallahu taala anhum, syahid dan syahidah pertama di dalam Islam. Nah, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq yang memasang dada, mengorbankan harta untuk Nabi dan para sahabatnya. Di sana ada Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari dan sejumlah sahabat yang awal kali menerima Islam. Tapi jamaah sekalian, karena beratnya gangguan kaum musyrikin sehingga mereka harus berhijrah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala an, kata Khabbab, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Saya di saat-saat yang sangat genting itu, saya mendatangi Nabi dalam keadaan Nabi berada di bawah naungan Ka'bah, sementara bertelekan dengan burdahnya. Faqultu ya Rasulullah, kata Khabbab, saya pun berkata, wahai Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa minta pertolongan untuk kami ini? Betapa beratnya siksaan itu. Kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah agar pertolongan itu segera didatangkan kepada kami? Kita ini teraniaya, wahai Rasul. Dengan tenangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad kana man qablakum yuhfaru lahu fil ard wa yumshatu bi amshatil hadid ma baina lahmihi wa 'azmihi wa yu'ta bil minshar
fayuj'alu lahu nisfain. Kata Nabi, sungguh orang-orang sebelum kalian itu mereka juga mendapatkan siksaan, ujian dan cobaan yang sangat berat seperti yang kalian rasakan ini. Bahkan kata Nabi, ada di antara mereka yang dikuburkan hidup-hidup. Ada di antara mereka yang didatangkan kepadanya sisir dari besi. Disisir kulitnya tembus sampai ke tulang belulangnya. Ada di antara mereka kata Nabi yang didatangkan kepadanya. Nah, didatangkan di atas kepalanya gergaji dari besi, kemudian dibelah menjadi dua. Tapi bersamaan itu kata Nabi, ma yasudduhum dzalik an dinillah. Semua perlakuan orang-orang kufar itu tidaklah menghalangi mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendidik sahabatnya bahwa seberat apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus mengingat apa yang telah terjadi dari umat yang terdahulu, dari ujian dan cobaan yang mereka rasakan, sehingga jamaah apa yang kita rasakan akan menjadi ringan. Nah, dari semua ujian dan cobaan ini, beratnya siksaan yang dirasakan oleh sahabat Nabi, Nabi pun telah mengizinkan sahabatnya hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena Nabi ketahui di sana ada seorang raja yang adil. Terkenal di sana ada raja yang adil. Maka Nabi perintahkan sahabatnya hijrah dan minta perlindungan kepada Raja An-Najasyi. Inilah yang diceritakan di sini. Kata Ibnu Mas'ud, kami berangkat ke sana sekitar 80 orang lelaki. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, dirinya sendiri ya. Ada Ja'far, yakni Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah bin Arfatah, Utsman bin Maz'un, Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya. Mereka mendatangi An-Najasyi. Ternyata orang-orang kafir Quraisy juga mengutus Amr ibn al-As dan Umarah ibn al-Walid membawa hadiah yang sangat banyak. Yang mana Amr bin As ini kelak bersama keluarganya akan memeluk Islam. Ya. Beliau punya putra seorang muhaddits, ahli hadis ya, yang banyak menceritakan hadis dari Nabi, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu an. Nah, ditarik sedikitan. Kena. Ya. Baik. Dua orang ini diutus oleh orang Quraisy. Ketika itu Amr bin As masih kafir ya. Yang mana sengaja Quraisy mengutus Amr bin As ini karena Amr bin As ini terkenal seorang yang pandai lisannya di dalam berbicara. Ya, sopan, bagus tutur katanya. Ya, baik, kita baca saja langsung ya terjemahannya. Maka tatkala keduanya ini masuk kepada An-Najasyi, keduanya langsung bersujud kepadanya. Kemudian keduanya langsung berpencar, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri Raja An-Najasyi. Keduanya berkata, "Inna nafaram min bani ammina nazalu ardaka wa raghibu anna wa an millatina." Sungguh ada segolongan manusia dari putra paman kami, yakni masih keluarga dengan kami ya. Mereka datang ke negerimu. Mereka telah benci kepada kami dan benci kepada millah, ajaran agama kami. Nah, ini mulai melakukan provokasi supaya Raja An-Najasyi mau mengusir orang-orang itu, supaya kalau diusir kembali ke Mekah disiksa lagi. Nah,
An-Najasyi berkata, fa ainahum, mana mereka? Keduanya berkata, ada di negerimu sekarang ini. Ya, coba panggil mereka. Maka mereka pun dipanggil. Ketika utusan Najasyi datang kepada para sahabat Nabi, Ja'far berkata, ana khatibukumul yaum. Saya juru bicara kalian pada hari ini, kata Ja'far. Mereka pun mengikuti Ja'far. Ketika mereka sampai kepada An-Najasyi, mereka mengucapkan salam dan tidak sujud. Maka pembesar kerajaan bertanya, malaka la tasjudu lil malik? Kenapa kalian tidak sujud kepada raja? Dalam riwayat yang lain dikatakan, kenapa kalian tidak sujud kepada sang raja, sementara yang lain itu pada sujud kalau mereka datang sebagai penghormatan. Maka Ja'far berkata, inna la nasjudu illa lillahi azza wa jal. Kami ini adalah orang-orang yang menganut faham tidak akan sujud kecuali hanya kepada Allah semata. Karena itu adalah bentuk ibadah, ya. Maka Najasyi bertanya, wa madzak? Apa alasannya? Kenapa tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah? Maka Ja'far berkata, innallaha ba'atha ilaina rasulan thumma amarna an la nasjuda li ahadin illa lillahi azza wa jalla wa amarna bis salati waz zakah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kami seorang rasul. Kemudian rasul itu merintahkan kami agar tidak bersujud kecuali hanya kepada Allah sendirinya. Dan rasul itu merintahkan kami untuk salat dan zakat. Naam. Maka Amr bin As berkata, langsung komentar dia, fa innahum yukhalifunaka fi Isa bin Maryam. Mereka ini, wahai raja, orang-orang yang menyelisihi kamu tentang Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Raja An-Najasyi dan sebagian besar, kebanyakan, mayoritas dari apa? Dari rakyatnya itu beragama apa? Beragama Nasara. Langsung, Jadi sini Amr bin As, lihat kecerdasannya, radhiyallahu an, walaupun kelak beliau akan masuk Islam, ya. Tapi ketika itu musuh kaum muslimin luar biasa. Lihat kecerdasan beliau, Dia provokasi raja, disebutkan apa? Mereka ini menyelisihi kamu tentang Nabi Isa, tentang Isa. Jadi dia tidak lagi sebutkan mereka ini mencela Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, ya kan? Padahal ketika di Mekah tidak pernah mereka sebut Nabi Isa. Tapi kenapa tiba-tiba di sini Nabi Isa yang disebut? Ini untuk apa? Benar-benar membuat raja marah. Maka raja berkata, fama taquluna fi Isa bin Maryam wa ummihi? Apa yang kalian katakan tentang Nabi Isa dan Isa bin Maryam dan ibunya? Ja'far menjawab, naqulu kama qala Allah. Kami berkata sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Huwa kalimatuhu wa ruhuhu alqaha ila al-azra'il batul allati lam yamassaha bashar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kami juga mengikuti seperti itu tentang Nabi Isa. Katanya apa? Nabi Isa itu adalah kalimat Allah dan rohnya yang Allah masukkan kepada seorang gadis yang suci, yang tidak pernah disentuh oleh seorang pun. Nah, itu pendapat kami tentang Nabi Isa. Nah, maka tiba-tiba An-Najasyi mengangkat sebuah kayu, mungkin tongkat kecil yang ada di tangannya. Dikatakan di sini ud. Ud itu semacam sepotong kayu, Kemudian dia berkata, ya ma'syaral habasya wal qissisina war ruhban, wallahi ma yaziduna 'ala alladhi naqulu fihi ma siwa hadha. Wahai sekalian para penduduk Habasyah,
para pendeta dan para rahib, demi Allah, mereka ini tidaklah melebihi kecuali seperti apa yang telah kita yakini. Sama dengan apa yang kita yakini. Nah, baik, di dalam riwayat yang lain, ikhwani fillah, An-Najasyi bertanya, "Ma hadzal dinul ladzi antum alaih? Faraqtum dina qaumakum, dina qaumikum, wa lam tadkhulu fi yahudiyatin wala nasraniyah." Agama apa yang kalian anut ini? Kenapa kalian meninggalkan agama kaum kalian? Ya. Agama nenek moyang, ya. Dan kalian juga tidak masuk ke dalam agama Yahudi dan agama Nasrani. Ketika itu kan cuma ada 3 ya. Apakah dia Yahudi? Atau dia adalah Nasrani? Atau dia adalah agama kesyirikan, masuk di dalamnya Majusi, penyembah api, masuk dalamnya orang musyrikin ya di Makkah yang menyembah banyak sembahan. Nah, kalian ini, kata Najasyi, kalian bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani juga, kalian menyelisihi agama orang-orang yang dari negeri kalian. Maka Ja'far berkata, "Ayyuhal malik, wahai sang raja, kami ini adalah kaum yang dahulunya berada di atas kesyirikan, menyembah berhala. Kami makan bangkai dan kami berbuat jahat terhadap tetangga kami. Kami ini adalah orang-orang yang dahulunya menghalalkan mahram. Naam, antara satu dengan yang lainnya, saling menumpahkan darah. Kami tidak pernah menghalalkan sesuatu, juga tidak pernah mengharamkan. Artinya tidak ada yang halal, tidak ada yang haram. Halala halulu, nalulu mana? Kami tidak kenal halal dan haram. Tiba-tiba Allah mengutus kepada kami seorang nabi dari kalangan kami sendiri. Na'rif wafa'ahu wa sidqahu wa amanatah. Wahai Malik, wahai Raja, kami benar-benar kenal siapa nabi itu. Kami kenal kesuciannya, ketinggian derajatnya, kejujurannya, dan amanahnya. Kami kenal. Nabi ini mengajak kami agar menyembah hanya kepada Allah sendirinya, tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Nabi ini mengajak kami untuk menyambung silaturahmi. Nabi ini mengajak kami untuk menghargai tetangga dan solat hanya kepada Allah Azza wa Jal. Nabi ini mengajari kami untuk puasa dan beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya. Fasaddaqnahu wa amanna bih. Kami pun membenarkannya dan kami beriman kepadanya. Wattaba'na, kami ikuti Nabi itu. Na'am. Ala ma ja'a bihi min indillah. Kami ikuti apa yang dia dakwahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun beribadah kepada Allah saja, tidak syirik kepadanya. Na'am. Dan kami telah mengharamkan apa yang diharamkan atas kami. Kami halalkan apa yang dihalalkan untuk kami. Tapi kata Ja'far, fa'ada alaina qaumuna, ternyata kaum kami di sana memusuhi kami. Fa'adzabuna liyaftinuna an dinina, mereka pun menyiksa kami dan memberikan fitnah yang sangat besar di atas agama kami. Wa yarudduna ila ibadatil authan, mereka ingin mengembalikan kami kepada sembahan terhadap berhala agar kami tidak beribadah kepada Allah. Mereka ingin agar kami menghalalkan dari kekejian-kekejian yang dahulu kami juga halalkan. Falamma qaharuna wa zalamuna, tatkala mereka ini
Na'am, berkuasa atas kami, menzalimi kami, wa dayyaqu alaina, dan mereka mempersempit hidup kami, wa halu bainana wa baina dinina, dan mereka berusaha menghalangi antara kami dengan agama kami. Kharajna ila biladik, kami semuanya keluar, kami semuanya hijrah ke negerimu ini. Wakhtarnaka ala man siwak, dan kami memilih engkau wahai raja, dan kami tidak memilih yang lain selain daripada engkau. Dan kami sangat mengharapkan agar kami bisa hidup berdampingan di sisimu. Warajauna alla nudlam, dan kami sangat berharap agar kami tidak terzalimi di sisimu ayyuhal malik, wahai raja. Kami berharap agar kami tidak terzalimi di sini. Maka An-Najasyi kembali bertanya, hal ma'aka syai'un mimma ja'a bih? Ada sesuatu yang bisa kamu perlihatkan, perdengarkan kepada saya dari apa yang dibawa oleh Rasul itu? Faqara'a alaihi sadran min kaf ha ya ain sad. Maka mulailah Ja'far bin Abi Thalib membaca beberapa potongan dari surah Maryam dari kaf ha ya ain sad, dari awal ya. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria id nada rabbahu nidaan khafiyya, sampai akhir yang beliau baca. Setelah Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam di hadapan raja beserta di hadapan seluruh pembesar kerajaan, di hadapan para pendeta, para rahib, apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Mas'ud, fabaka wallahi an-Najasyi hatta khadallat lihyatu. Demi Allah, tiba-tiba An-Najasyi menangis di tengah-tengah tatkala siapa? Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam itu. Dan tangisannya sangat keras. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai air matanya membasahi jenggotnya. Wabakat asaqifatuhu hatta khadallu masahifahum hina sami'u ma tuliya alaihim. Dan para uskup-uskupnya, para pendeta-pendetanya juga semuanya menangis sampai air matanya membasahi lembaran-lembaran kitab suci mereka tatkala mereka mendengarkan apa yang dibacakan oleh Ja'far terhadap mereka dari surah Maryam. Luar biasa jemaah. Kita kaum muslimin membaca surah Maryam biasa-biasa saja. Ini orang-orang Nasara dibacakan surah Maryam, menangis mereka. Nah, sampai-sampai An-Najasyi berkata, inna hadzal kalam la yakhruju minal mishkati allati ja'a biha Musa. Sungguh ucapan-ucapan yang kamu bacakan ini adalah ucapan yang datang dari sari-sari inti yang dibawa oleh Nabi Musa. Sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, akhirnya jamaah sekalian, An-Najasyi berkata, marhaban bikum wa biman ji'tum min indihi. Selamat datang kalian semuanya, dan semua apa yang kalian bawa dari Rasul itu. Asyhadu annahu Rasulullah. Sungguh saya bersaksi bahwa dia, yakni Muhammad, itu adalah utusan Allah. Benar, dia adalah utusan Allah. Wa annahu alladhi najidu fil Injil, bahwa dia adalah Rasul yang kami sudah dapatkan beritanya disebutkan dalam kitab Injil. Wa annahu ar-rasul alladhi basyara bihi Isa ibn Maryam, dia adalah Rasul yang sudah diberitakan oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Inzilu haitsu syi'tum, silahkan kalian tinggal di negeriku sesuai dengan keinginan kalian. Masya Allah. Dengan surah Maryam ikhwah,
dibacakan kepada mereka, kaum muslimin mendapatkan perlindungan dari An-Najasyi. Nah, inzilu haitsu syi'tum. Silahkan kalian tinggal di negeri ini sekehendak kalian. Wallah, demi Allah, laula ma ana fihi minal mulk la ataituhu hatta akuna ana alladhi ahmilu na'laihi wa uwaddi'uhu, masyaallah. Perhatikan kata Najasyi, demi Allah katanya, seandainya bukan karena tugas kerajaan yang saya pikul saat ini, ada beban tugas kerajaan yang saya pikul saat ini, maka pasti saya akan mendatanginya sekarang, dan saya siap untuk menjadi pembawa kedua sandalnya, kedua sandal Rasul itu, dan saya yang akan memberikan air wudu kepadanya. Saya siap melayani Rasul itu. Nah, dari sinilah jamaah sekalian muncul benih-benih keimanan di dalam diri An-Najasyi, dan beliau menyatakan keimanannya. Hanya beliau tidak bisa meninggalkan kerajaannya. Nah, makanya tatkala An-Najasyi meninggal, Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ketika Nabi sudah ada di Madinah, ya, An-Najasyi pun meninggal, disampaikan beritanya melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Maka Nabi langsung bersabda kepada para sahabatnya, "Qumu sallu ala ikhwanikum." Ayo berdiri kalian, salati saudara kalian. Nabi katakan apa? Saudara kalian, karena An-Najasyi adalah seorang yang beriman. Hanya beliau menyembunyikan keimanannya, na'am, di tengah-tengah kaumnya, karena dia adalah seorang raja yang tidak mungkin meninggalkan kerajaannya. Tayyib. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini sepenggal kisah yang dialami oleh para sahabat Nabi tatkala mereka berhijrah ke Habasyah. Nah, dan ya, melalui surah Maryam Allah Subhanahu wa taala membukakan hati An-Najasyi, seorang raja yang adil, seorang raja yang sangat menentang kezaliman, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat yang lainnya, na'am, ketika itu An-Najasyi langsung berkata, "Ruddu ilaihim hadiyatahum." Kembalikan hadiah-hadiah mereka. Pakaian mewah, makanan yang banyak yang dibawa oleh utusan Quraisy ini, kembalikan hadiah mereka, katanya. Ya, dia tidak menerima apa yang datang dari orang-orang Quraisy. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga sepenggal kisah ini bisa menjadi motivasi dan mengawali pembahasan kita dari tadabbur surah Maryam ini, dan insyaallah taala esok malam kita mulai membaca ayat demi ayat dari surah Maryam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.